Puji Tuhan, Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Mari kita tetap semangat dalam mengikutinya dan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mau puji Tuhan, kita katakan kepada Tuhan karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 27 sampai ayat yang ke-44. Saya akan membacakan bagi kita semua. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika Yesus berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyambut, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikianlah juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.' Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga." Puji Tuhan, sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan.
Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Yesus disalibkan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jikalau kita berbicara tentang penyaliban Yesus, saya percaya kita semua akan teringat bagaimana ketika Yesus sebelum disalibkan, dia merasakan sakit. Sebelum dia mati, dia merasakan sakit yang sangat mengerikan dari orang-orang yang berdosa. Kenapa saya bilang sakit yang sangat mengerikan? Yang pertama, sebelum Yesus disalibkan, kita melihat salah satu dari muridnya, yaitu Yudas, menjual dia. Kemudian setelah itu apalagi yang terjadi? Yesus dihadapkan kepada Pilatus, dan di hadapan Pilatus Yesus tidak bisa diselamatkan. Artinya Yesus diserahkan kepada orang banyak untuk disalibkan. Pilatus tidak bisa bertindak dengan kekuasaannya. Dia lebih mendengarkan apa kata orang banyak. Padahal Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Namun karena dia mendengarkan orang banyak ingin Yesus disalibkan dan Barabas diselamatkan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti renungan hari sebelumnya, bagaimana Yesus di hadapan Pilatus, kita melihat bagaimana orang menyerahkan Yesus kepada Pilatus. Pilatus tahu Yesus tidak bersalah, namun dia tidak bisa mendengarkan kata Yesus karena orang-orang banyak lebih menginginkan Yesus disalibkan dibanding Barabas. Jadi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan bagaimana Yesus disalibkan. Ketika dia sudah di hadapan Pilatus, ketika Pilatus sudah mengambil tindakan bahwa menyerahkan Yesus kepada orang banyak, dan kemudian Yesus disesah. Setelah Yesus disesah, kemudian saudara-saudara wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus, dan mereka menanggalkan jubah Yesus. Setelah jubah Yesus ditanggalkan, mereka menganyam mahkota duri untuk di kepala Yesus. Setelah itu mereka mengolok-olok Yesus, mereka menghujat Yesus, mereka meludahi, menendang, bahkan mereka mencambuknya. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, begitu sadis, begitu sakit yang dirasakan Yesus. Dia yang tidak berdosa, dia yang tidak bersalah, dia harus menanggungnya. Hal inilah yang perlu kita sadari sebagai umat manusia. Melalui penyaliban Yesus Kristus, apa yang makna yang kita dapatkan? Apakah kita masih tetap hidup dalam keberdosaan kita? Atau bagaimana? Bagaimana kita membalas semua kebaikan Tuhan itu di dalam hidup kita, membalas semua pengorbanannya. Tidak bisa dengan harta kita, tidak bisa kita membalas dengan kekayaan kita, tidak bisa kita membalas dengan tanah yang luas yang kita miliki, dengan emas berlian tidak bisa kita membalasnya. Tapi Tuhan hanya satu yang Tuhan minta kepada kita. Kita percaya kepadanya, kita beribadah kepadanya. Percaya sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita percaya, saya berpikir mungkin dalam perkataan memang gampang. Saya tahu dalam percaya kita harus perlu bertindak. Mungkin itu yang sulit yang kita mau lakukan. Namun firman Tuhan hari ini, Tuhan mau ingatkan bagi kita semua melewat penyalibannya. Dia mau setiap manusia mengaku dosa dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, mengakui dengan iman. Tidak sulit yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta kamu harus jual hartamu berikan kepadaku. Tidak. Dia hanya ingin waktu kita untuk menyembah Dia. Namun itu pun terkadang sulit untuk kita memberikannya.
Padahal segala sesuatu yang kita miliki di dalam dunia ini, dari ujung kaki sampai ujung rambut kita, dari napas kita, jantung kita yang masih berdetak, bahkan mata kita yang masih bisa melihat, mulut kita yang masih bisa berbicara, tangan kaki kita yang masih bisa bekerja, semuanya itu pemberian Tuhan. Dan jikalau Tuhan katakan kamu hari ini mati, dan kita akan mati. Kamu hari ini miskin, dan kita akan miskin ketika Tuhan sudah bekerja dan bertindak. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, penting kita menyadari ini dalam hidup kita. Luangkan waktu untuk menyembah Dia, percaya kepadanya. Itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Oleh karena itu sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya kita menjadi jemaat yang benar-benar dan sungguh-sungguh mengikuti Dia. Percaya lewat penyalibannya, Dia sudah berkorban, rela disalibkan untuk Anda, saya, dan kita semua. Oleh karena itu renungkan firman Tuhan, renungkan penyalibannya, dan mari percayai Dia sebagai juru selamat kita. Itu yang paling penting. Dia sudah disalibkan, dan pada hari yang ketiga Dia berjanji, dikatakan Dia akan membangun kembali bait Allah yang sudah rubuh dalam 3 hari. Artinya Dia akan bangkit kembali, dan orang-orang akan terheran-heran melihat kuasa kebangkitannya. Oleh karena itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mari saya mengajak kita untuk percaya kepada Tuhan. Beritakan firman Tuhan kepada keluarga kita, sanak saudara kita yang ada di sekeliling kita, bahwa Yesuslah jalan satu-satunya menuju keselamatan, yaitu surga yang kekal. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Materikan firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk menyadari tentang penyaliban-Mu, dan kami boleh sungguh percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki